Siap. Begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Rukiah Jin Catching ya, dengan saya Heri Ajhari. Di malam hari ini, malam Kamis ya, di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Rukiah dimanapun berada, pada malam hari ini saya kebetulan bisa live ya. Malam hari ini mudah-mudahan live saya ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat ya. Kebetulan malam hari ini saya ada permintaan dari sahabat kita yang ada di Jakarta. Mau dirukiah katanya ya, mohon bantuannya dan mohon doa bagi sahabat-sahabat nanti. Bagi sahabat-sahabat nanti ketika melakukan proses rukiah ya, nanti boleh sahabat-sahabat ikut serta dalam proses rukiah ini. Nanti speakernya di-loadkan, dikeraskan, kemudian niatkan bagi sahabat-sahabat untuk membersihkan energi negatif yang ada dalam tubuh ataupun yang ada di dalam rumah ya. Oke, bagi sahabat-sahabat yang memerlukan bantuan rukiah, nanti silahkan hubungi channel saya atau langsung di inbox ya, langsung di inbox. Oke, perlu diketahui sahabat-sahabat ya, sebagaimana kita maklumi bahwa kehidupan manusia di dunia ini tidak lepas dari sebuah masalah ya. Apapun masalah, seringkali kita dihadapkan pada seseorang yang senantiasa tidak suka dengan kehidupan kita ya. Baik kehidupan kita dalam hal sukses atau dalam kehidupan kita yang bukan tidak sukses, tapi sedikit maju, sedikit di atas dibandingkan dengan mereka yang kebetulan tidak sama dengan kita, seperti itu. Akhirnya ada saja orang yang senantiasa hasad kepada kita ya. Nah, disitulah muncullah sebuah hati yang dengki ya, hati yang hasad, sehingga dia berbuat tidak baik, berpikiran negatif thinking kepada kita, dan dia berbuat. Ini ada channel buka di sini. Ada. Berarti ini pakai video. Itu. Oke, nah ini baru keren, siap ya. Sob nih, bagaimana kabarnya Sob? Nanti insya Allah Sob, besok saya mau ke Sukabumi ya beserta pasukan. Kebetulan ada acara di Sukaraja, mudah-mudahan bisa mampir nantilah ya. Dengan itu si Aja ya, kemudian Ya. sekalian mungkin dengan Yayan ya. Nanti mampir, insya Allah ya. Kita agendakan besok, kebetulan sambil ada kerjaan di KPU. Oke, bagi sahabat-sahabat perlu diketahui sahabat, jadi saya sudah sampaikan bahwa kehidupan kita tidak terlepas daripada orang yang negatif thinking kepada kita, sehingga dia mampir Pak Haji, siap sekalian kelarin semua proses monetnya. Oke, monetasi tinggal beberapa tahap lagi Sob ya. Haji Rosadi juga terima kasih sudah support ya, sudah hadir. Jangan lupa like-nya ya, mainkan jempol-jempolnya ya, kemudian taburkan bintang-bintangnya bagi sahabat-sahabat yang memiliki bintang ataupun apa itu bentuknya yang bisa menjadi pundi-pundi amal. Pundi-pundi amal.
ataupun pundi-pundi celengan buat channel Ruqyah Jin Catching ya, atau di sini tidak Ruqyah Jin Catching tapi nama saya sendiri. Dan bagi sahabat-sahabat yang kebetulan punya sosial media yang lain ya, Ruqyah Jin Catching ada di TikTok juga, di YouTube juga ya, sama namanya Ruqyah Jin Catching. Kemudian di TikTok juga ada Ruqyah Jin Catching 2. Dan bagi sahabat-sahabat yang kebetulan di luar Sukabumi atau dimanapun berada ya, selama itu bisa terjangkau oleh komunikasi, boleh sahabat-sahabat berkomunikasi untuk senantiasa konsultasi dengan hal-hal yang sifat mistis ya, terutama sihir ya. Insya Allah akan saya bantu ya, semaksimal saya, dan mudah-mudahan Allah mengijabah ya. Oke sahabat-sahabat, tentunya mungkin masih banyak sahabat-sahabat yang tidak mengetahui tentang yang namanya gangguan non medis ya. Gangguan non medis itu macam-macam sahabat, jadi ada kalanya kita tidak mengetahui. Dirman Saputra ya, terima kasih. Kadang kita tidak mengetahui apa sih gangguan non medis itu ya. Kadang kita gangguan non medis itu bisa berdampak pada diri kita ya. Salah satunya adalah gangguan terhadap kehidupan kita. Bisa itu dalam hal ekonomi, ataupun dalam hal rumah tangga ya, ataupun dalam hal karir atau asmara kita. Dan itu bisa mengganggu dalam kehidupan kita dari segala aspek ya. Nah ini tentunya didorong oleh gangguan non medis ya. Kadang orang ini banyak sekali orang yang tidak paham dan tidak mengerti adanya gangguan non medis dan mengesampingkan pengetahuan itu, padahal pengetahuan ini perlu ya, perlu oleh kita ketahui dan pahami bahwa segala sesuatu dalam kehidupan di dunia ini. Diki Permana juga terima kasih ya, Diki Permana terima kasih nih Bang Pajar yang sudah menaburkan bintang-bintangnya ya. Alhamdulillah nih, ini master kita, suhu kita di FB ya. Insyaallah mudah-mudahan sebentar lagi channel saya juga bisa mengikuti jejak beliau ya. Tuh. Oke, kembali lagi sahabat. Jadi pengetahuan tentang non medis itu kadangkala orang tidak mengerti ya. Kadang orang sakit disangkanya ada sifatnya medis sehingga orang senantiasa datang ke dokter, padahal di samping itu ya, di sisi lain ada gangguan-gangguan yang disebabkan oleh gangguan non medis. Apa sih gangguan non medis itu sahabat? Nah gangguan non medis ini hampir sama ya, hampir sama penyakit ya. Kalau medis itu kan penyakit didorong oleh, kalau tidak virus ya bakteri atau jamur ya, seperti itu yang menyebabkan tubuh kita menjadi sakit. Tapi kamuflase itu, gangguan non medis bisa berkamuflase pada gangguan yang sifatnya apa yang dialami secara medis seperti itu. Dorongin. Oh ya itu. Seperti banyak orang yang sakit. Dedi Supriyadi, Pak Dedi ya, Pak Dedi Supriyadi. Apa Bapak Haji nih? Terima kasih sudah hadir ya. Abdul Qadir juga, On Tohod hadir, siap. Si On Tohod desanya. Pian. Oh Pian, Abdul Qadir ya. Pian, terima kasih. Itu di situnya On Tohod apa hadir? Saiful Bahri juga terima kasih sudah hadir. Jadi begini sahabat, banyak orang yang sakit tapi dia tidak tahu sakitnya itu karena non medis seperti itu, sehingga dia larinya ke rumah sakit. Nah dalam pendekatan ruqyah ada orang yang sakit karena gangguan non medis.
Nah, salah satu gangguan non medis itu adalah disebabkan oleh sihir. Tapi tidak satu-satunya gangguan non medis itu adalah sihir. Tapi banyak gangguan non medis yang disebabkan oleh selain sihir juga. Salah satunya adalah gangguan non medis yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus ya. Kemudian gangguan daripada ain ya. Nah, ain itu bukan sihir, sahabat. Ain itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh pandangan mata. Dan ini disampaikan ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang penyakit ain. Apa sih penyakit ain itu? Nah, ini termasuk gangguan non medis juga ya. Penyakit ain itu adalah penyakit ya yang diderita oleh seseorang karena pandangan mata orang yang hasad kepada kita atau orang yang takjub kepada kita. Makanya ketika kita menatap seseorang ya atau takjub kepada seseorang, maka senantiasa kita minimal mengucapkan subhanallah gitu ya. Apapun itu dalam bentuk penglihatan kita ya. Nah, apalagi orang yang hasad kepada kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita hidup di dunia ini tidak akan terlepas daripada orang yang namanya orang syirik, atau bahasa lainnya orang hasad ya. Orang yang senantiasa negatif thinking dengan keadaan kita. Sedikit kita maju merasa kepanasan. Sedikit kita punya harta ya. Punya harta sedikit, maksudnya sedikit kita punya mobil atau punya pesawat misalnya seperti itu, dia kepanasan. Entah itu datang dari saudara kita sendiri ya, atau tetangga kita, ataupun teman seperjuangan kita, atau teman kerja kita. Itu bisa jadi terjadi seperti itu. Karena yang namanya pelaku sihir itu bukan hanya datang dari orang yang jauh ya, tapi kebanyakan datangnya daripada orang-orang yang dekat dengan kita ya. Bisa jadi pelaku sihir itu adalah mantan kita, entah itu mantan suami atau mantan istri, mantan pacar, atau mantan orang yang dekat serumah dengan kita, seperti itu ya. Ini bisa terjadi, tidak menutup kemungkinan, sahabat ya. Makanya kita berhati-hatilah senantiasa memohon kepada Allah untuk mengadakan perlindungan ya. Kang Riswandi, terima kasih sudah hadir ya Kang Riswandi. Terima kasih Kang Riswandi sudah hadir ya. Jadi gangguan non medis yang diakibatkan oleh sihir itu sudah biasa ya. Tapi ada gangguan non medis yang diakibatkan oleh bentuk-bentuk yang lainnya, seperti gangguan jin nasab. Nah, gangguan jin nasab itu apa? Gangguan jin nasab ini ya, kita kata orang Sunda itu katitisan ya. Orang tua kita, leluhur kita pernah mengadakan sebuah perjanjian ya, ngalap ilmu ataupun mengadakan sebuah perjanjian dalam hal dia ingin kejayaan, atau dia ingin menjadi orang yang bisa ngobati dengan bantuan jin, seperti itu. Akhirnya dibentuklah sebuah transaksi. Nah, transaksi yang dilakukan oleh leluhur kita, oleh kakek buyut kita. Nah, ketika peristiwa itu sudah berlalu, kakek nenek kita sudah tidak ada, maka yang dipelihara oleh kakek nenek kita dalam bentuk makhluk halus atau jin, dalam hal ini dia akan mencari majikan baru dari garis keturunannya. Nah, ini akhirnya garis keturunan putra atau cucunya itu ya, dia akan diikuti oleh jin yang pernah mengadakan perjanjian. Eko Gumelar, sararehat bah, alhamdulillah. Ini Eko siapa nih? Eko Gumelarnya dari Cibareno bukan Eko? Aduh Eko, alhamdulillah nih sudah hadir ya. Terima kasih buat semuanya. Bentar, saya lagi. Eko kapan mau kesini kok?
Alhamdulillah sarehat kok. Kebetulan ini pengganti Eko itu Wanda, ini sudah tidak ada. Kemudian ada Pian baru datang nih. Jadi di Padepokan ada temannya lagi. Kebetulan di sini juga di Padepokan ada. Nah lanjut ya. Jadi tadi gangguan jin nasab. Jadi gangguan jin nasab itu gangguan yang diakibatkan oleh jin yang pernah dipelihara atau mengadakan perjanjian dengan leluhur kita. Secara otomatis kalau perjanjian itu tidak berakhir atau tidak diputuskan, maka dia akan melanjutkan perjanjiannya dengan sanak keturunannya, anak dan cucu daripada orang yang pernah melakukan perjanjian, sehingga warisan jin leluhur itu ditularkan kepada keturunannya, sehingga dampak daripada perjanjian tersebut itu berefek sangat besar sekali ya sahabat. Nah ini hati-hati ya sahabat, sehingga saya kan tidak tahu, misal Pak saya tidak tahu tentang gangguan jin nasab tersebut. Ya betul, jadi anak cucu itu tidak ada dosa yang pernah dilakukan, tapi dampak dari perilaku atau perjanjian yang dilakukan oleh orang tua dulu itu, nah ini diwariskan kepada anak cucunya, sehingga kalau dia tidak diputuskan, maka perjanjian tersebut akan terus ya berlangsung, akan terus aktif ya, sejalan dengan apa yang pernah dilakukan oleh leluhurnya, seperti itu. Nah apa saja dalam bentuknya? Macam-macam. Gangguan leluhur itu gangguan jin nasab, atau bahasa Jawanya jin saka ya. Kalau di kita itu jin karuhun, seperti itu. Bukan karuhun kita ya, bukan arwah leluhur kita, tapi ini bentuknya jin juga, seperti itu. Sehingga dampak daripada perjanjian tersebut banyak sekali sahabat ya. Salah satunya adalah kita merasa banyak terhalang dalam kehidupan kita ya, terhalang ekonominya, terhalang jodohnya, pokoknya dalam kehidupan terhalang. Dan yang terhalang untuk mendapatkan keturunan. Nah ini biasanya seperti itu. Apa sih ciri-ciri daripada orang yang kena gangguan jin nasab tersebut? Nah biasanya ini ditandai dengan dia sering kedatangan, atau sering dibisiki, atau sering bermimpi dengan orang-orang yang sudah meninggal, atau bermimpi dengan seorang kakek-kakek berjubah, atau bermimpi dengan orang-orang yang telah lalu, seperti itu. Atau dia sering didatangi ya dalam bentuk wujud ya, dalam kehidupan yang nyata konkret ya, seperti itu. Dan biasanya orang yang kena gangguan jin nasab ini akan berdampak pada seseorang itu menjadi indigo ya. Indigo biasanya ini gangguan jin nasab. Nah tanda-tandanya adalah orang yang indigo itu adalah dia akan melihat sosok makhluk halus yang kasat mata, seperti itu. Nah itu gangguan jin nasab ya. Oke. Nah kemudian sahabat-sahabat, gangguan non medis yang lain ya, gangguan non medis yang lain selain gangguan jin nasab itu ada penyakit medis yang diakibatkan selain sihir ya, selain sihir itu oleh makhluk halus yang Assalamualaikum Ontohod Dir Hajur Wujud Ontohod ini Sofian Irawan ya, terima kasih. Yang dilakukan oleh jin ya, karena terusik kehidupannya oleh manusia. Makanya dalam kehidupan kita ya, kita kan bersinggungan, hidup kita itu bersinggungan dengan makhluk halus. Cuman kita saja tidak tahu, seperti itu. Dulu yang namanya manusia ya, manusia itu bisa melihat. Pada zaman Nabi Adam itu bisa melihat jin, bisa melihat setan, bisa melihat iblis, juga bisa mendengar yang namanya hewan ya. Bahasa hewan itu Nabi Adam itu tahu ya, hewan itu bisa berbicara tahu. Nah
seiring dengan waktu, maka Allah menutup Iya. atau membungkam suara hewan itu Ya, menjadi tidak terdengar oleh manusia. cek dulu. Begitu juga dengan kemampuan manusia untuk melihat jin. Itu awalnya manusia mampu untuk melihat jin, tapi seiring dengan berjalannya waktu, setelah Nabi Adam ada Nabi Idris berikutnya, nah itu mulai terhijab seperti itu. Nah, kehidupan kita di dunia itu bersinggungan dengan mereka, ya. Maka kita harus berhati-hati, ya. Jangan-jangan hidup kita itu sering mengganggu kehidupan mereka, walaupun tidak terlihat oleh kita, ya, tapi mereka melihat kita seperti itu. Salah satunya ya kita harus berhati-hati ketika mengunjungi tempat-tempat tertentu, misal ketika kita pergi ke hutan atau ketika kita buang hajat, maka minimal ya ada permisi lah, ada bahasa permisi, ada bahasa punten, ya, ketika melakukan tindakan seperti itu. Jadi jangan sampai kehidupan mereka terganggu oleh kehidupan kita. Seperti kita mau membuang air panas, ya minimal kita baca bismillah lah, seperti itu, atau baca ta'awud. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan itu dapat merugikan mereka seperti itu. Nah, itu ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, ketika kita buka baju, ya, kemudian masuk ke dalam rumah, maka ucapkanlah salam seperti itu, membacakanlah bismillah ketika buka baju seperti itu. Ketika masuk WC, maka bacalah doa masuk WC seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita memasuki sebuah area, ya, yang dimana di sana itu banyak sekali makhluk-makhluk, ya, yang akan bersinggungan dengan kita, ya, sehingga mereka akan tidak ada seperti itu, atau akan tersingkir, ya, akan menyingkir lah minimal seperti itu, sehingga tidak diganggu oleh tindakan kita. Nah, itu gangguan yang berikutnya. Kemudian ada juga sahabat, gangguan non medis itu diakibatkan oleh makhluk yang suka kepada kita, ya, secara fisik seperti itu. Ada jin, kok bisa gitu jin menyukai kita, ya, ada, ya, dicintai oleh jin itu istilahnya seperti itu. Jadi ada jin, karena yang namanya jin itu kan dia dianugerahi oleh Allah itu nafsu seperti itu, ya, syahwat. Maka syahwat yang dilakukan oleh jin itu sama seperti yang diberikan Allah kepada manusia seperti itu. Jin punya anak, jin menikah, jin makan, jin minum, sama seperti itu. Sehingga jin punya syahwat juga, itu bisa berpotensi menyukai kepada manusia seperti itu. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan, salah satunya adalah ketika kita membuka baju minimal baca bismillah. Ketika kita masuk WC, ya, atau buang hajat, minimal kita baca doa seperti itu, supaya aurat kita itu tidak terlihat, ya, oleh mereka seperti itu. Karena banyak sekali kejadian, ya, dalam proses ruqyah itu ada pasien-pasien yang mengalami gangguan medis karena mereka disukai oleh makhluk halus seperti itu. Sehingga ya salah satunya kalau kita sudah disukai oleh makhluk halus, maka akan mengganggu dalam kehidupan kita juga. Kalau kita belum menikah, maka kita sulit untuk mendapatkan pasangan seperti itu, ya, sahabat-sahabat. Jadi itulah yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat sekalian, ya, ketika memahami tentang gangguan medis. Oke, udah datang belum, Bu? Belum, susah untuk dihubungi. Nah, ini susah untuk dihubungi, sahabat, ya. Barusan tadi dia yang mau minta untuk ruqyah, dia yang nelpon.
Bu, apa kabarnya? Semoga selalu berkesehatan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya yang sudah hadir, sehat selalu. Semoga Oke, yang sudah hadir silahkan sukses tap-tap ya. layar ya. Galeri FPS. Tap-tap layarnya Malam silahkan ya, juga. jangan lupa Sehat selalu. like-like-nya. Sehat selalu ya. Semoga Allah berikan kesehatan keberkahan. Saya nggak bisa mengeluarkan sekarang. Oh, siap, nggak apa-apa. Nanti kan teparuh, pian teparuh. Antepkan untuk maker eta keur error. Apa Jejen, Yudi sang petualang sehat selalu ya, semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kebarokahan buat kita semua. Akan ada penyerangan siap, tapi insya Allah resiko kita untuk menolong seorang pasti semuanya beresiko, dan izin Allah apapun pasti kalau misalnya kita niatnya baik, mudah-mudahan Allah. Nah ini kita sambil ini juga sahabat ya, Aku nggak melihat sambil yang live ada nih komen. Sayangku. RPO. Wah. Pokoknya Bang Arga yang mana Bu, kok nggak dibaca yang mana? Tapi Bang Arga yang mana Bang Arga, coba diulangi lagi, mohon maaf ya. Dari PSP, Waalaikumsalam. Aku lagi santai di rumah Epa Bun. Siap, nggak apa-apa. Bapaknya Epa. Iya, itu bapaknya komandan yang punya itu. Terima kasih buat Yudi suhu pegawaian musuh pegawaian mancing. Iya, pegawaian mancing. Waalaikumsalam. Saya Tristan Mas. Bapak Jejen, terima kasih dan komen di atas rumah itu. Yang tadi aku baca yang ada di rumah atas itu, kayaknya aku baca yang mitos apa yang tadi ya, yang sedang dihubungi pelakunya pian enak aja, yang mau dirukiah bukan pelakunya. Kalau pelakunya kamu mah Pepering kada. Waalaikumsalam sahabatku, sehat selalu di atas rumah itu. Mana aku harus nge-screen ke roll ke atas yang ada mana Bapak Cincin, Bapak Aluang Cirebon itu gelap ada di kamar belakang. Oh iya Bu, iya di air penuh bah penuh. Jajan telur asin ada yang mau sama ketik. I'm sorry si impian nggak jago. Papi sehat selalu Papi di sana. Saya udah mual-mual ngelihat gambar rumahnya juga, mohon maaf ya. Nah, ada tuh telur asin. Pian gimana itu teh si ibunya teh? Kang Yudi, terima kasih Kang Yudi masih mantau. Aduh. Amin. Aduh. Ya, aduh. Oh, nggak tahu. Ngomong itu si ontohote bahasa Inggris wae. Tadi juga Bu Daya ya. Pian ontohon. Udah tadi malam apa ya, malam Selasa kemarin dia video call, posisinya ada di rumah itu, di kamar dia itu energinya besar. Awalnya tinggal antuk membawa air. Iya Pak Arga. Dan di sana sosoknya emang lumayan energinya besar ya. Siap mau jam berapa ini tip mengejar mitos mau ini? Abah live juga Bu. Abah live-nya di aplikasi sebelah ya. FB. Aku susah hubungi orangnya. Bentar ya.
selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Sehat selalu di sana ya anak-anakku. Bah. Pian nggak bisa dihubungi Abe Jibil ya, terima kasih sudah hadir Abe Jibil ya. Ada Jaja juga, ada Sofian Irawan, ada Eko Gumila, ada Kang Riswani juga, terima kasih sudah support ya. Kang Fajar Nur Hadi juga terima kasih sudah taburkan bintang-bintangnya. Ada Haji Rosadi juga ya, terima kasih sudah hadir. Jangan lupa share-share ya sahabat nih. Kita sedang persiapan mau melakukan ruqyah ya. Tapi belum ini, targetnya belum bisa dihubungi ya, nggak tahu kenapa, ini ada gangguan teknis mungkin ya. Ini berdering dia, ini juga nge-WA aja, tunggu bunda, tunggu, tapi berdering. Sekarang mah berdering itu ada gambar orang tuh. iya tuh kan dia mah emang nggak ada fotonya. Ini gambar orangnya pinggirnya. Kalau berdering nggak ada gambar orangnya berarti nggak aktif. Pino Bastian, terima kasih Pino Bastian juga sudah support. Nah itu aktif ya. Iya aktif kan dia WA. Sarif Hidayat, selamat malam bos, selamat malam juga. Terima udah 4 channel. Oh iya siap. Masyayon nulung wah. Nulung mah. Bang Dika, sehat selalu Bang Dika. Terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih Mas Ari Pagawaian Mancing, sehat selalu. Ada yang ngetawain si Piano Hareeng malah di abrik. Terima kasih buat Mas Arif yang sudah jadi pelanggan ya. Terima kasih atas supportnya semuanya. Terima kasih yang selalu hadir, selalu mantau, selalu mensupport channel RPO. Semoga sehat selalu di sana. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat Bang Dika, amin budaya, selamat buat sekolah di sana, amin ya Allah ya Rabbal. Dominik, terima kasih Bang. Terima kasih, sehat selalu. Waalaikumsalam ya. Terima kasih. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kebarokahan buat Bang Dominik keluarga di sana ya. Mohon maaf kemarin saya. Terima kasih Mas Ari, Jejang Kasiron. Semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah ya. Juga Allah berikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Di belah mana? Di belah seberang. Mangga. Pohon mangga. Emang Setan lawan setan. nyaho pian mah. Deris Alpauji ya, terima kasih sudah hadir. Pian mah anak yang kedua. Ketua Panwas nih. Ada yang ngetawain di pian di sini. Ketua Panwas Damang, Ketua Panwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu sayangku. Love you. I love you. Kenapa pakai yang love you? Kenapa tidak yang pakai akun yang asli? Maaf Bu, harusnya sudah. Oh iya. Bu nggak cek lokasi ini, Bu mau ngerukyah tapi ternyata orangnya susah dihubungi. Siap Mas Yoyon, saya jamin ya masih sehat selalu ya Bu ya. Sarif Hidayat, terima kasih doa yang sama ya, semoga sehat selalu di sana ya. Love you too Bu ayangku. Iya love pokoknya buat semua, love mah pokoknya ya, pokoknya buat semuanya. Anak ini teh nggak susah orangnya, dia mau pengen sudah berubah ternyata. Iya
berubah ya. Sniper Labura malam Kak, siap. Sniper Labura, selamat malam juga, sehat selalu ya, semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kebarokan. Benar-benar ini udah beberapa kali 1, 2, 3 kita udah nelpon panggilan video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gantian master yang Yuri ke Simon, tok 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 juga. Sniper Labura, salam dari Medan ya Kak, salam kenal kembali Sniper Labura Medan sana. Horas, ayah hati-hati. Kenapa itu Pak? Ayah hati-hati kenapa? Iya datang, siap. Iya siap. Ayah hati-hati, tidak selamat malam. Mau kemana dia di jalan? Tadi dia waktu nelfon ada di rumah. Bang Edi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Edi. Lagi makan, monggo silahkan. Sehat selalu di sana ya. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kebarokan buat Bang Edi sekeluarga, buat semuanya yang selalu mantau, saudaraku semua. Ada lakek. Terima kasih sudah hadir Bang lakek nih. Allah berikan kebarokan buat semuanya ya. Sarif Hidayat ini dari mana? Malam juga Bapak Jejen, halo Pak, apa kabarnya? Mas Ari pun kemarin ke Tasik, kenapa nggak kesini dulu, nggak ke Imbo dulu? Aku bukan dari video lucu-lucu Sniper Labura, aku justru di misteri. Lokasi rumah Bun. Farida, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Farida sehat? Kemana aja Mbak Farida? Nah itu dia, tadi itu dia lagi menyiapkan, karena dia telepon, kata saya siap. Halo juga Haris TV 02, halo, sehat selalu. Aku suruh dia nyiapin air buat minum, air buat mandi, dan air buat membersihkan rumahnya itu di ember. Ya ampun, mana apa Mas Yun? Ayah kamu tuh nggak tahu lagi di mana itu, dia lagi jadi aktor ya. Pak, aku dari tadi sudah menghubungi sang petarung. Terima kasih jajakan kasir. Pokoknya buat semuanya yang selalu mantau, selalu support channel RPO, selalu dalam lindungan Allah. Muhammad Ibrahim Al-Ghazali, terima kasih nih yang terbaik saya doakan. Pak ini Pak Zulkifli ya, Pak Kifli. Kumaha damang Pak Kifli? Siap. Kartu merah, kenapa itu? Kemana ya? Ya itu, kalau misalnya energi yang besar ada di rumah itu, atau di dalam tubuhnya ada energi negatif, ini dia akan terkalahkan dengan rasa atau yang menguasai di badannya. Gak apa-apa. Jadi ke Simon, Haris TV 06 mau nanya Kak, boleh nggak? Monggo silahkan. Iya, selamat tarung, sehat selalu Bang Oji, sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sana semoga rezekinya berlimpah juga. Pokoknya doa yang terbaik buat semuanya, saudaraku, sahabatku ya. Semoga Allah berikan rezeki yang barokah, Allah berikan kesehatan, juga Allah berikan kesuksesan ya. Siap, love you too. Udah mancing, siap ya. Ini aku lagi ya. Kurang hasil tadi tuh. Bismillah.
seorang ibu keranda. Salam Kak dari Jawa Timur, siap. Bapak Jajan Misteri, salam santun, siap. Salam santun buat Mas Robi. Malah sekarang nggak aktif bah. Aktif itu. Oh, dia nggak Memanggil, jadi dia jadi langsung nggak aktif. Oke, sahabat, kita take off dulu ya. Karena yang akan dirukainya tidak aktif dihubungi. Terima kasih atas pantauannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.